Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141, Prodi PGSD 2C, MK Pembelajaran PKN kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makalat yang berjudul Prinsip Pengembangan Desain dan Model Pembelajaran PKN kelas rendah. Saya mulai dari latar belakang makalah saya. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah yang dilakukan oleh guru dan siswa. Pembelajaran menurut Undang-Undang SPN Nomor 2 Tahun 2003 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran mempunyai dua manfaat dan karakter. Pertama, dalam proses pembelajaran, proses mental siswa dilibatkan secara maksimal. Maksudnya, siswa tidak hanya mendengar atau mencatat, melainkan juga harus berpikir. Kedua, dengan pembelajaran akan terbangun suasana dialogis dan proses nyata jawab, tanya jawab secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan berpikir siswa sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. PKN dimaknai sebagai pendidikan nilai dan pendidikan politik demokrasi. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam hal perancangan pembelajaran PKN perlu memperhatikan karakteristik pembelajaran PKN itu sendiri. Dalam Standar ISI 2006 dijelaskan bahwa PKN persekolahan atau mata pelajaran PKN adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dan untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam makalah ini, yang saya akan bahas adalah yang pertama, pengertian dari desain pembelajaran, dua, komponen-komponen dari desain pembelajaran, tiga, bagaimana model desain pembelajaran. Yang pertama, saya akan bahas pengertian desain pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, dalam konteks pembelajaran, desain pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi keberhasilan hasil belajar. Secara sederhana, desain pembelajaran dapat diartikan sebagai proses merancang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman pembelajaran, sumber-sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik agar peserta didik mau dan mampu untuk belajar. Yang kedua, komponen-komponen desain pembelajaran. Dari deskripsi yang di atas, dalam desain pembelajaran terdapat 5 komponen utama yang bersifat integral, yang saling berhubungan dan harus ada dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik. Peserta didik merupakan raw input atau bahan mentah dalam proses pembelajaran yang memiliki berbagai karakteristik. Peserta didik sendiri merupakan pembelajar atau pihak yang menjadi fokus pembelajaran, yang sedang mengikuti proses pembelajaran pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Sebelum mendesain pembelajaran, guru harus dapat menganalisis karakteristik maupun pengembangan peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang paling penting dalam desain pembelajaran setelah komponen peserta didik sebagai pembelajar. Seorang guru yang membelajarkan peserta didik tanpa menerapkan tujuan terlebih dahulu dan mempelajari peserta didik tanpa tujuan pembelajaran dilibatkan sebagai nahkoda yang berlayar tanpa menggunakan kompas, yang mengakibatkan dia meraba-raba dalam menentukan tujuan yang hendak tercapai dan celakanya. Dan kenyataan di lapangan para guru masih ada yang mengabaikan hal ini. Secara programatik, pendidikan kewarganegaraan ditujukan pada garapan akhir, yaitu pembentukan warga negara yang baik atau good citizen atau good citizenship.
Sesuai dengan jiwa dan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, rasionalnya bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai norma dan parametrik kehidupan nasional Indonesia dalam wadah negara Republik Indonesia atau NKRI, ditinjau dari cara kerjanya dan yang bergerak dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk kualitas kepribadian atau discernible personal quality bagi warga negara yang baik. Kriteria warga yang baik dapat digali dari beberapa kualitas pendidikan sebagai perwujudan dari potensi yang melekat pada diri seorang warga negara. Stanley E. Diamond 1970 memberikan deskripsi kualitas kepribadian warga negara yang baik meliputi beberapa atribut. 1. Loyal. 2. Orang yang selalu belajar. 3. Seorang pemikir. 4. Bersikap demokratis. 5. Gemar melakukan tindakan kemanusiaan. 6. Pandai mengatur diri. Dan 7. Seorang pelaksana. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dalam proses pembelajaran, guru menciptakan kondisi yang merupakan pengalaman belajar yang dirancang agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman belajar tersebut harus dapat mendorong peserta didik untuk aktif di dalam belajar, baik secara fisik maupun non-fisik. Fettersheim mengungkapkan bahwa peserta didik hanya belajar 10% dari kegiatan membacanya, 20% dari apa yang didengar sebagai kegiatan belajar, 30% dari apa yang dilihat saat belajar, 70% dari peserta didik katakan saat kegiatan belajar, serta 90% dari apa yang peserta didik katakan dan lakukan saat kegiatan belajar. Kesimpulannya, pembelajaran yang didominasi oleh kata-kata khususnya melalui strategi ceramah mempunyai nilai atau kontribusi yang sangat rendah terhadap pengalaman belajar peserta didik. Yang keempat, sumber-sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan, dan personal seperti guru, petugas perpustakaan, laboran, dan siapa saja yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan dan dalam pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam desain pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran dilakukan perancangan dan pengembangan alat evaluasi pembelajaran sebagai bahan integral dan komponen desain pembelajaran. Itulah sebabnya komponen evaluasi pembelajaran ini memiliki fungsi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sudah tercapai atau tidak. Kita lanjut ke model-model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran adalah pola pembelajaran yang dijadikan sebagai contoh atau acuan oleh guru sebagai pendidik profesional dan merancang pembelajaran yang hendak difasilitasinya. Setidaknya ada 6 orientasi pada desain pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, model desain pembelajaran berorientasi kelas. Model desain pembelajaran berorientasi kelas ini lazimnya digunakan untuk merancang pembelajaran pada level mikro, yaitu kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pembelajaran atau lebih. Yang kedua, model desain pembelajaran berorientasi produk. Pada umumnya didasarkan pada anggapan bahwa ada program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, model pembelajaran Hanafics dan Peirce. Merupakan model pembelajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan atau implementasi. Yang keempat, model desain pembelajaran Dick dan Carey. Model desain pembelajaran Dick dan Carey ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum, yaitu guru perlu menganalisis
pembelajaran dan menganalisis kemampuan awal peserta didik terlebih dahulu. Dan yang kelima, model desain pembelajaran KEM. Model pembelajaran dikembangkan oleh KEM merupakan model yang membentuk siklus yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang muncul dalam pembelajaran. Yang terakhir, model desain pembelajaran berorientasi kompetensi. Model desain pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi ini dilakukan dengan berorientasi pada kompetensi peserta didik sehingga muara hasil akhir pembelajaran adalah meningkatkan kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sikap atau efektif, pengetahuan atau kognitif, serta keterampilannya atau psikomotorik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.